Hai semuanya, selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah seri drama Korea berjudul Who Are You atau School 2015 episode ke-7. Untuk menonton episode sebelumnya, silahkan klik iCard di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya kita perjelas sedikit ya guys. Saat di balkon, Suyong menunjukkan tulisan Eunbi dan Eunbyul yang sekarang kepada Taekwang. Untung saja Taekwang tidak terintimidasi dan balik mengancam Suyong jika Suyong membongkar rahasia Eunbi, maka Suyong yang akan lebih dirugikan. Taekwang yang melihat Eunbi datang segera membawa Eunbi lari ke halte bis. Di sana, Hanian yang baru turun dari bis melihat mereka berdua dan berusaha mengejarnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Di dalam bis, Taekwang meminta agar menjadi satu-satunya orang yang bisa memanggil Eunbi dengan nama aslinya. Eunbi pun hanya terdiam mendengar hal itu. Scene berlanjut di depan kelas sambil memegang tangan Suyong. Songju menjelaskan kepada semua teman-temannya bahwa rumor yang tersebar di internet mengenai siswa yang membuli temannya bukanlah Suyong. Karena ia telah menanyakan langsung kepada Suyong dan meminta agar mereka tidak membicarakan hal-hal buruk mengenai Suyong lagi. Hanian pun yang baru sampai di kelas terlihat kesal sembari menatap bangku Eunbi dan Taekwang. Sementara itu diperlihatkan Eunbi dan Taekwang duduk di sebuah bangku taman. Eunbi memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Taekwang siapa nama aslinya. Namun Taekwang tak kunjung menjawab hingga Eunbi hendak beranjak meninggalkan Taekwang. Taekwang pun segera menahannya dengan berkata bahwa nama aslinya adalah Go Eunbyul. Taekwang melanjutkan dengan meminta Eunbi untuk bersikap layaknya Go Eunbyul dan melawan Suyong. Karena Suyong terus-terusan mengecek latar belakang Eunbyul yang sekarang sehingga itu membuat Taekwang semakin benci ketika melihat Eunbi ketakutan di hadapan Suyong. Eunbi pun berkilah agar Taekwang tidak mengkhawatirkan Eunbi lagi. Namun, Taekwang hanya membalasnya dengan berkata agar Eunbi tidak membuat Taekwang khawatir dengan bersikap sebagai Eunbyul. Kemudian, Taekwang melanjutkan dengan berjanji akan membantu Eunbi hidup sebagai Go Eunbyul. Saat kembali ke kelas, Taekwang kembali tanpa Eunbi. Di sana, guru Kim yang sudah menyelesaikan pelajarannya memberi pengumuman bahwa tes kali ini yang mendapat nilai 100 hanya ada satu orang. Ternyata orang itu adalah Suyong. Hal itu membuat Min Jun yang biasanya mendapat peringkat pertama terlihat tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Hanian yang beranjak dari bangkunya mendekati Taekwang dan menendang meja Taekwang sehingga Taekwang terbangun. Kemudian dengan tatapan kesal, Hanian menanyakan Taekwang dari mana saja hari itu bersama Eunbi. Namun Taekwang justru balik bertanya mengapa Hanian penasaran dengan hal itu. Hanian pun semakin kesal dan memberi peringatan kepada Taekwang untuk tidak melakukan hal seperti tadi lagi. Di malam hari, Eunbi yang merasa bersalah kepada Hanian karena perdebatan kemarin mengembalikan medali emas milik Hanian ke tempat semula, kemudian pergi keluar. Eunbi berharap menemukan Hanian di depan rumahnya seperti biasa. Namun ternyata Hanian datang ketika Eunbi sudah tidak ada. Hal itu membuat keduanya saling berpikir bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, seperti biasa Eunbi pergi bersepeda. Ketika ia menoleh ke arah belakang, ternyata Hanian datang. Namun dia tidak menghiraukan Eunbi dan berlalu begitu saja. Eunbi yang tidak menyerah terus mengikuti Hanian hingga rantai sepedanya putus. Kemudian Eunbi berteriak dan meminta Hanian yang menghampirinya sambil menangis. Tanpa berkata-kata, Hanian berlari ke arah Eunbi. Kemudian ia tersenyum. Mereka duduk dan makan bersama. Hanian meminta kepada Eunbi agar mulai sekarang Eunbi mau bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Sejenak mereka pun kembali akur seperti sebelumnya. Sebelum berangkat sekolah, Eunbi menatap ke arah cermin sembari mengingat perkataan Taekwang untuk hidup dan bersikap layaknya Go Eunbyul dan melawan Suyong. Eunbi pun memasang name tag Go Eunbyul dengan tatapan optimisnya. Kemudian, Eunbi berjalan menuju kelasnya dengan dandanan seperti Go Eunbyul. Dia semakin terlihat berani dan percaya diri. Eunbi pun masuk ke kelas dan melihat ke arah Taekwang. Mereka pun saling tersenyum satu sama lain. Di toilet, Eunbi bertemu dengan Suyong yang langsung menanyakan mengapa Eunbi tidak masuk kemarin.
Eunbi tidak terlihat takut lagi dan balik mengajak Suyong untuk berbicara di tempat lain. Di ruang sekolah yang cukup sepi, mereka saling menggertak satu sama lain. Eunbi yang sekarang terlihat lebih tenang mengatakan bahwa dia akan membuat semua orang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Suyong. Bahkan ia memperingatkan jika rahasia Suyong terbongkar karena membuli Eunbi dulu, maka Suyong bukan hanya akan pindah ke sekolah lain lagi, melainkan ia bisa pergi ke tempat yang lebih menakutkan. Mendengar itu, Suyong mulai terpancing emosi dan mendorong Eunbi. Namun kali ini Eunbi berani melawannya dan memelintir tangan Suyong serta mendorongnya dengan keras. Mereka saling mengancam, tapi Suyong yang sudah ketakutan pergi terlebih dahulu meninggalkan Eunbi. Ternyata Taekwang melihat semuanya dan memperhatikan Eunbi dari kejauhan. Scene berlanjut di rumah Suyong ketika makan malam bersama keluarganya. Suyong mengulurkan kertas berisi tulisan Eunbi dan Eunbyul yang sekarang pada ayahnya. Ia memohon pada ayahnya untuk melihat baik-baik dan mengetes keasliannya. Tapi tak disangka ayah Suyong justru merobek kertas itu dan berkata kepada Suyong agar melupakan semuanya dan fokus belajar saja. Apalagi karena perbuatan Suyong dulu, ayahnya harus mengorbankan apa yang dia dapat di Tungyong dan harus memulainya dari awal lagi di Seoul. Saat Suyong melanjutkan belajarnya di kamar, ingatan masa lalunya kembali menguak seakan ia mendengar suara teman-temannya saat membicarakan hal buruk tentangnya. Sementara di luar, ternyata ayah Suyong mengambil kembali kertas yang Suyong berikan dan terlihat terkejut karena tulisannya sama persis. Sementara itu, beralih ke rumah Minjun yang sedang belajar, dia dimarahi oleh ibunya karena tidak menjadi yang nomor 1 lagi di kelas. Ibunya yang memang sangat keras kalau sudah mengenai pelajaran itu tidak menerima alasan apapun dari Minjun. Sehingga membuat Minjun yang tidak berani berkata-kata hanya bisa meremas kertas lembaran soalnya dengan kesal. Keesokan harinya, guru bahasa Inggris memberikan tugas mengenai Tungyong. Kelompok pertama yang berisi Taekwang, Hanian, dan Gitae terlihat tidak bisa apa-apa. Mereka pun sepakat membayar seseorang saja untuk mengerjakan tugas mereka. Di luar, Hanian meminta Taekwang untuk tidak mengganggu Eunbyul lagi. Namun Taekwang menjawab bahwa dia tidak mengganggu Eunbyul, melainkan ingin melindungi Eunbyul. Kemudian diisi oleh kelompok kedua beranggotakan Eunbi, Hena, dan satu temannya. Maaf ya guys, satunya lupa namanya, jadi nggak usah kita sebut aja. Lanjut, di sana Hena menunjukkan foto mereka saat berada di Tungyong. Ia menjelaskan bahwa foto itu diambil saat Eunbyul menghilang. Eunbi yang melihat foto itu pun terlihat panik karena ternyata di dalam foto itu Eunbi ikut terfoto di belakang. Namun untung saja tidak begitu tampak sehingga membuat Eunbi tidak fokus dan Hena menyarankan agar mereka mengerjakan masing-masing saja dan menggabungkannya nanti. Kelompok berikutnya adalah Minjun, Songju, dan Sijin. Saat Sijin berjalan menuju tempat kerja kelompok, ia melihat Songju bersama Suyong yang terlihat semakin akrab. Sijin terlihat cemburu dan berlalu begitu saja. Saat semua sudah berkumpul, mereka pun melihat foto-foto di Tungyong. Tanpa disengaja, Songju membahas mengenai Eunbyul saat menghilang. Ia menyesalkan mengapa tidak menunggu Eunbyul saat itu. Kemudian, Minjun teringat sesuatu bahwa saat itu Minjun melihat Sijin yang kembali ke toilet namun pergi begitu saja, walaupun mendengar Eunbyul yang berteriak saat itu. Songju yang merasakan keanehan pada Sijin terus mencurigainya dan memberi pertanyaan kepada Sijin. Saat itu Sijin sadar bahwa ia bersalah karena merahasiakan hal itu. Ia beralasan bahwa saat itu ia terlalu senang bisa bersama-sama hanya dengan Songju saja. Tapi saat mengetahui Eunbyul menghilang, ia juga merasa bersalah dan ketakutan. Setelah menjelaskan semuanya, Sijin beranjak pergi meninggalkan Songju dan Minjun. Di sisi lain, Eunbi yang masih penasaran dengan menghilangnya Eunbyul dan ada apa dengan luka di leher Eunbyul, mencoba mencari tahu siapa yang dihubungi Eunbyul pada malam ketika ia mendapatkan lukanya itu. Ia akhirnya menemukan nomornya dan ternyata itu adalah siswi yang menceritakan kepada Eunbyul bahwa Suin telah meninggal. Kemudian Eunbi mencoba menemui siswi tersebut. Kita panggil saja namanya Miju guys. Di sana, Miju yang mengetahui bahwa Eunbyul yang sekarang hilang ingatan menjelaskan apa yang terjadi di malam sebelum menghilangnya Go Eunbyul. Malam itu, Miju bertemu dengan Go Eunbyul, kemudian terlibat sebuah perdebatan. Karena Miju sering mendapatkan SMS teror dari Suin yang sudah meninggal.
Ia mengira bahwa Enbyul lah yang mengirimi SMS teror tersebut. Miju tak sengaja mendorong Enbyul hingga terjatuh di atas sebuah bambu yang mengenai lehernya. Enbyul pun berteriak dan mengatakan bahwa selama ini dia juga mendapatkan teror SMS dari Suin. Sehingga Enbyul merasa sangat bersalah kepada Suin. Kemudian, scene beralih ke cerita saat ini. Enbi menanyakan hubungan di antara Suin dan mereka. Miju menjelaskan bahwa dulunya Miju sangat membenci Suin pada saat mereka masih satu kelas. Begitupun dengan Enbyul. Makin penasaran aja ya guys sama apa yang terjadi di antara mereka semua. Keesokan harinya di balkon sekolah, Enbi membangunkan Taekwang yang sedang tertidur. Enbi menanyakan kepada Taekwang apa yang harus ia perbuat jika ada seseorang yang ingin sekali ia beritahu identitas aslinya. Namun terkadang Enbi tidak ingin orang itu tahu siapa Enbi sebenarnya. Mendengar itu, Taekwang langsung sadar bahwa orang yang Enbi maksud adalah Hanian. Taekwang pun meminta Enbi untuk jangan berbuat apa-apa. Taekwang yang terlihat cemburu bergegas meninggalkan Enbi sendirian. Kemudian saat Enbi masih terduduk, datanglah ayah Suyong yang tidak sengaja melihat Enbi. Kemudian, ia langsung mengenali wajahnya dan berpikir sejenak. Namun tiba-tiba Suyong datang dan mengajaknya pergi. Di malam hari, Enbi terlihat bersiap-siap mengenakan style yang mirip dengan Enbyul. Ia memakai pakaian yang dibelikan oleh ibunya. Sejenak, ia mengirim SMS kepada Hanian yang ternyata sedang terduduk di depan rumah Enbyul. Hanian menjawab bahwa ia sedang di tempat latihan. Kemudian, Enbi berkata akan segera menyusul Hanian di tempat latihannya. Kemudian Hanian kaget dan segera berlari ke tempat latihan setelah membaca pesan dari Enbi. Hanian sampai di tempat latihan dengan keringat yang masih bercucuran. Tak lama kemudian mereka bertemu dan makan bersama. Saat makan, Hanian memisahkan wortel karena tahu bahwa Enbyul tidak menyukainya. Enbi pun bertanya apa saja yang dulu ia suka dan tidak ia sukai. Hanian pun menjelaskan satu persatu, kemudian Enbi bertanya, walaupun Enbyul yang sekarang dengan yang dulu sangat berbeda, mereka masih berteman baik bukan? Namun tak disangka ternyata Hanian menjawab bahwa ia lebih menyukai Go Enbyul yang sekarang. Enbi pun tersenyum mendengar hal itu. Selesai makan, mereka pun pergi ke arena bermain dan bersenang-senang bersama. Di pinggir danau, saat Enbi mencoba melempar batu seperti yang diajarkan Hanian, tiba-tiba dia terpeleset. Dan Hanian pun membantunya berdiri, namun tak disengaja saat mereka terduduk, Hanian melihat luka di lengan Enbi. Ia bertanya dari mana luka itu, kemudian Enbi keceplosan bahwa luka itu ia dapat ketika terjatuh saat bermain sepeda di usianya yang ke-10 tahun. Hanian pun tertawa dan bertanya apakah ingatannya sudah pulih. Ia kemudian menjelaskan kalau dulu yang mengajari Enbyul naik sepeda adalah Hanian pada saat mereka masih SMP. Tiba-tiba Hanian terdiam dan teringat akan sesuatu. Mulai dari sikap dan perilaku Go Enbyul yang sekarang, Hanian pun hanya diam, tak bisa berkata-kata. Enbi yang benar-benar gugup berdiri dan membalikkan badannya. Hanian pun ikut berdiri dan berteriak. Ya Enbyul. Karena tak mendapat respon, Hanian menarik dan membalikkan badan Enbi. Mereka berhadapan dan saling menatap. Sementara itu, Hanian kembali bertanya. 맞지? Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya ya guys? Kira-kira apa yang akan Enbi katakan kepada Hanian? Jika Hanian tahu dari orang lain kalau Enbyul yang sekarang adalah Lee Enbi, sepertinya urusannya akan lebih ribet ya guys. Dan kita bahas sedikit tentang Enbyul waktu teriak di toilet ya. Di sana padahal nggak ada apa-apa guys. Sepertinya Enbyul hanya berhalusinasi gara-gara dia ada hubungannya dengan kematian Suin. So, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, stay tune terus di channel ini ya guys. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.